nama lain selain Adrian Bernabe yang jadi pantauan Inter di AC Parma. Inter dilaporkan oleh Internews tengah mempertimbangkan untuk merekrut bek muda Parma dan Hungaria Boton Balog. Bek berusia 22 tahun itu telah masuk radar Nerazzurri sebagai calon potensial untuk memperkuat pertahanan Inter di masa depan. Seperti yang dipahami, Inter harus mendatangkan seorang bek musim panas mendatang. Mengingat situasi kontrak Francesco Acerbi dan Stefan de Vrij akan berakhir pada akhir musim nanti, Nerazzurri telah mengikuti penampilan Balog sejauh musim ini sejak Parma kembali ke Serie A, yang telah membuat pencari bakat Inter terkesan. Seperti yang dicatat sumber ini, Balog bukan satu-satunya pemain Parma yang saat ini tengah dipantau Inter. Gelandang Adrian Bernabe juga menarik perhatian Inter dengan penampilannya untuk klub Emilian tersebut di awal musim. Mkhitaryan bukukan laga ke-100 bersama Inter Milan. Sebuah pencapaian bergengsi bagi gelandang Inter Milan, Henrikh Mkhitaryan saat laga imbang 0-0 melawan Manchester City di matchday 1 Liga Champions 2024 hingga 2025. Dengan bermain di laga tersebut, Mkhitaryan telah membuat penampilan ke-100 bersama Nerazzurri di semua ajang. Seperti yang dilansir dari laman resmi Inter, Kamis, 10 Oktober 2024, gelandang asal Armenia itu mencapai tonggak sejarah dengan mencatatkan 100 penampilan berseragam hitam dan biru. Dia pun menerima jersey khusus di pusat pelatihan Inter, berkemarin untuk merayakan pencapaian bergengsi ini. Pemain berusia 35 tahun ini melakukan debutnya di Inter dalam kemenangan tandang 2-1 Nerazzurri atas Lecce pada 13 Agustus 2022. Dia menjadi sosok penting bagi tim dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan seluruh kualitas dan karakternya. Seorang gelandang serbaguna dan cerdik secara taktik, Mkhitaryan telah menunjukkan karakteristik menyerangnya yang fantastis, dengan mencetak beberapa gol penting. Dia telah mencetak 7 gol, termasuk gol-gol penting saat melawan AC Milan. Pertama, ia mencetak gol saat Inter mengalahkan rival sekota mereka itu dalam 2 leg semifinal Liga Champions pada tahun 2023, dan kemudian mencetak 2 gol saat Nerazzurri menang 5-1 atas Rossoneri musim lalu. Dia berkontribusi besar pada kemenangan Scudetto ke-20 Inter, Coppa Italia dan Supercoppa Italiana, X2, bersama Nerazzurri. Bremer cedera, Juventus bidik mantan bek Inter Milan, Skriniar. Juventus dikabarkan tertarik merekrut mantan bek Inter Milan, Skriniar, yang tengah terpuruk di Paris Saint-Germain. Menurut La Gazzetta dello Sport via Football Italia, bahwa Milan Skriniar menjadi incaran Juventus pada bursa transfer Januari mendatang sebagai pengganti Gleison Bremer yang mengalami cedera serius. Bek tengah asal Brasil, Bremer diperkirakan akan absen setidaknya selama 6 bulan setelah mengalami cedera lutut saat pertandingan Liga Champions melawan RB Leipzig pada Kamis. Lalu, 3 Oktober 2024, cedera tersebut memaksanya menjalani prosedur operasi pada hari Selasa, 8 Oktober 2024. Oleh karena itu, Juventus siap terjun ke bursa transfer Januari guna mencari bek tengah baru. Dan nama terbaru yang masuk dalam agenda Bianconeri adalah mantan bintang Inter dan Sampdoria, Skriniar. Pemain internasional Slovakia itu kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Luis Enrique di PSG. Ia saat ini mengantongi gaji tinggi, yakni sebesar 10 juta euro net per tahun plus bonus. Tetapi Juventus tampaknya bersedia membahas kemungkinan kesepakatan dengan PSG. Dalam sesi wawancara dengan DAZN, Direktur Juventus, Cristiano Giuntoli mengonfirmasi bahwa Bianconeri mungkin mencari bek tengah baru di jendela transfer musim dingin 2025. Opsi lain, seperti bek tengah Arsenal, Jakub Kiwior dan Sam Beukuma dari Bologna juga dikaitkan dengan kepindahan ke Turin pada bulan Januari untuk menggantikan Bremer. Ogah tinggalkan Inter Milan, Barella abaikan minat Manchester City. Nicolo Barella dilaporkan telah memutuskan untuk menolak pendekatan dari raksasa Liga Premier Inggris, Manchester City. Hal ini menurut Gazzetta dello Sport via Internews, bahwa Barella mengabaikan minat City untuk merekrutnya karena ia masih betah di Inter. Performa luar biasa Barella bersama Nerazzurri membuatnya menjadi incaran sejumlah klub top Eropa, termasuk Manchester City. The Citizens tengah mencari gelandang baru level atas setelah kehilangan pemain andalannya, Rodri hingga akhir musim ini karena menderita cedera ACL. Dan mereka memandang Barella sebagai salah satu solusi yang layak di lini tengah untuk menggantikan Rodri. Belum ada tawaran resmi untuk Barella. Namun, raksasa Liga Primer itu tidak menyembunyikan kekaguman mereka pada pemain berusia 27 tahun tersebut. Kendati demikian menurut Gazzetta, Barella telah menegaskan bahwa ia tidak akan meninggalkan Inter dalam waktu dekat. Barella telah absen dalam 3 pertandingan terakhir Inter karena cedera. Mantan gelandang Cagliari itu mengalami cedera paha saat derby melawan AC Milan bulan lalu. Namun, kini ia telah pulih dari cedera dan siap tampil di laga lanjutan Serie A melawan AS Roma setelah jeda internasional Oktober ini. Paulo Fonseca pelatih terburuk AC Milan dalam 10 tahun terakhir. Musim ini, Paulo Fonseca menghadapi tantangan besar di AC Milan, terutama setelah kekalahan dari Fiorentina dengan skor 2-1. Tidak hanya hasil pertandingan yang mengecewakan,
Tetapi juga statistik menunjukkan bahwa Fonseca adalah pelatih terburuk Milan dalam 10 tahun terakhir jika dilihat dari rata-rata poin per pertandingan. Berdasarkan laporan Sky Italia, via Milanai, Fonseca hanya meraih 1,22 poin per pertandingan, sebuah angka yang mengkhawatirkan untuk tim sebesar Rossoneri. Meskipun ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk jumlah pertandingan yang lebih banyak musim ini, statistik tersebut tetap menunjukkan tren yang buruk. Fonseca, yang sudah memimpin 9 pertandingan, 3 menang, 2 imbang, 4 kalah, memiliki catatan lebih buruk dibandingkan Marco Giampaolo yang hanya memimpin 7 pertandingan pada musim 2019 hingga 2020, dengan rata-rata 1,29 poin per pertandingan, 3 menang, 4 kalah. Namun, meskipun statistik ini tidak menguntungkan bagi Fonseca, penting untuk diingat bahwa ia menghadapi lebih banyak pertandingan dan dinamika kompetisi yang berbeda dibandingkan pendahulunya. Masa depan Paulo Fonseca di AC Milan kemungkinan besar akan ditentukan oleh hasil beberapa pertandingan ke depan. Laga melawan Udinese dan klub Brugge akan menjadi momen kunci untuk menentukan arah perjalanan Milan di musim ini. Fonseca diharapkan mampu membawa konsistensi yang selama ini diinginkan, meskipun tekanan semakin meningkat. PSG serius incar bintang Inter Milan, Marcus Thuram. Paris Saint-Germain, PSG, dikabarkan serius ingin mendatangkan striker Inter Milan, Marcus Thuram. Hal ini menurut klaim media Italia, Calciomercato.com, bahwa raksasa Prancis itu serius mempertimbangkan untuk mengaktifkan klausul pelepasan Thuram senilai lebih dari 80 juta euro. Thuram pindah ke Inter pada musim panas tahun lalu dengan status bebas transfer setelah kontraknya dengan Borussia Mönchengladbach berakhir. Thuram tampil luar biasa di musim perdananya di Inter, memainkan peran besar saat Nerazzurri memenangkan gelar Serie A musim lalu, dan pemain berusia 27 tahun itu tampaknya akan terus bersinar di musim keduanya bersama Nerazzurri. Thuram saat ini berada di puncak daftar pencetak gol Serie A bersama dengan Matteo Retegui dari Atalanta. Ia telah mencetak 7 gol yang mengagumkan dalam 7 pertandingan, tak pelak, performa Thuram telah menarik minat transfer. Menurut Calciomercato.com, salah satu peminat utama pemain Prancis itu adalah PSG. Klub yang bermarkas di Paris itu telah mencoba mendatangkan Thuram ke ibu kota Prancis pada tahun 2022. Namun, sang pemain malah memilih untuk menerima tawaran Inter. Namun, itu tidak berarti bahwa Thuram telah menghilang dari radar juara Prancis itu. PSG terus memantau Thuram dengan saksama, merencanakan kemungkinan kepindahan di jendela transfer mendatang. Tentu saja, operasi untuk memboyong Thuram ke Liga 1 tidak murah. Menurut Calciomercato.com, ada klausul pelepasan dalam kontrak Thuram dengan Inter, yakni lebih dari 80 juta euro. Namun, media Italia tersebut melaporkan bahwa PSG tengah mempertimbangkan dengan serius untuk mengaktifkan klausul pelepasan tersebut. Napoli yakin musim ini akan spesial bersama Conte. Napoli sejauh ini menunjukkan start bagus bersama Antonio Conte. Gelandang Napoli Stanislav Lobotka yakin Conte bisa membawa tim naik level. Usai meraih Scudetto pada 2022-2023, Napoli justru anjlok di musim berikutnya. Partenopei beberapa kali ganti pelatih dan gagal lolos ke kompetisi Eropa. Conte lantas ditunjuk untuk menangani Napoli mulai musim 2024-2025. Sejauh ini, Napoli tampak menjanjikan. Romelu Lukaku dan kawan-kawan saat ini memuncaki klasemen Liga Italia dengan 16 poin dari 7 laga. Mereka mencatat 5 kemenangan, 1 hasil seri, dan 1 kali kalah di Serie A. Ya, ini bisa jadi musim yang spesial, tapi kami masih di awal musim. Dibandingkan musim lalu, ketika kami mungkin kurang rasa lapar setelah meraih Scudetto, kali ini berbeda, ujar Lobotka seperti dilansir Football Italia. Conte mendatangkan gagasan-gagasan baru dan atmosfer yang berbeda. Dia mendorong kami ke level yang lebih tinggi baik secara fisik dan mental. Sejauh ini, hasilnya memihak kami dan kami ingin terus begini. Pelatih bisa membawa kami ke level yang lebih tinggi, kata gelandang Slovakia itu.